kita ketemu lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Bagaimana ibadah puasa Anda, ibadah Ramadan? Insya Allah tetap lancar dan juga semangat ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bulan Ramadan, adalah bulan yang penuh hidayah. Hidayah bisa datang dari mana saja, termasuk dari cerita tamu-tamu yang akan hadir di Talk is Fun kali ini. Yang pertama adalah sepasang suami istri yang akan berbagi cerita bagaimana mereka melawan takdir. Kemudian dalam satu keluarga ada 3 kepercayaan atau 3 agama. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang juga mengikuti kisah mereka. Tapi kita saksikan dulu profil dari tamu saya berikut ini. Perbedaan dan toleransi adalah kunci agar bisa hidup rukun dan saling menjaga. Itulah yang dibuktikan oleh pasangan konten kreator Sylvia Tan dan Muadz yang mencuri perhatian publik setelah secara terbuka membahas pengalaman hidup mereka terkait perbedaan agama dalam keluarga. Sang suami, Muadz, mengungkapkan keputusan pribadinya untuk memeluk Islam, agama sang istri, namun 3 orang anak mereka justru memilih untuk memeluk agama Kristen. Keterbukaan Sylvia Tan dan Muadz dalam membahas isu perbedaan agama menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan menjadi contoh pentingnya toleransi dalam kehidupan rumah tangga. Lalu bagaimana Sylvia Tan dan Muadz menjalani perbedaan agama di keluarganya? Kita simak perbincangan selengkapnya berikut ini. Ya, bagaimana kehidupan di satu ruang keluarga dengan latar agama atau keyakinan yang berbeda, tapi bisa tetap menjaga kerukunan, kemudian juga toleransi. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Sylvia Tan dan juga Ko Muadz. Selamat datang, si Sylvie dan juga Ko Muadz. Makasih ya. Terima kasih sudah hadir di Talk is Fun kali ini, jauh-jauh dari Jawa Barat, dari Bandung nih. Oke, masyarakat lumayan banyak disiram dengan cerita-cerita dari keluarganya Ci Sylvie dan juga Ko Muadz ya. Tapi awal mula ini pertemuan berdua ini bagaimana, kemudian apakah di saat awal pertemuan ini memang sudah sama-sama tahu bahwa punya keyakinan yang berbeda gitu? Nah, ini kayaknya kita harus jujur nih sekarang kan. Udah kalau kata bahasa Sundanya udah harus wayahnya jujur gitu kan. Jadi awal mula kita ketemu itu memang kita bertemu di tempat yang nggak baik lah gitu kan. Karena jujur saja ya, sampai sekarang pun kita masih pendosa ya, tapi kita bisa dibilang ini mantan pendosa gitu yang mencoba untuk memperbaiki hidupnya. Jadi awal kita ketemu tuh waktu itu di diskotik. Kaget ya? Masih jiwa-jiwa muda, ya, ajojing ya. Betul. Jadi Koko waktu itu main sama teman-temannya dan aku juga lagi di sana, kita bertemu di sana, ya sama-sama nakal lah gitu kan, sama-sama nakal. Terus aku tahu dia waktu itu aku nggak tahu ya dia agamanya Konghucu gitu, aku nggak tahu. Pokoknya yang aku tahu dia Chinese aja lah, pasti berbeda dengan aku gitu kan. Terus tapi yang aku bikin sreknya sama Koko itu, pertama dia itu orangnya bener-bener care banget, dan kedua dia nggak rese gitu kan, jadi kayak bener-bener sopan gitu. Kan jarang ya menemukan orang di tempat seperti itu tapi soft spoken gitu kan, jarang. Terus aku bilang, ini kok cowok beda nih, bukan laki-laki hidung belang lah ya. Iya benar kan. Tapi waktu awal pertama kali juga aku ketemu sama Koko itu belum ada rasa cinta, karena aku juga sudah ada yang memiliki. Karena aku juga sudah punya pacar gitu kan. Tapi aku juga ngomong sama dia, ya udah temen aja gitu. Dan dia memang waktu itu baru putus ya, baru putus juga. Terus lama-lama kita punya kedekatan, kayak ada chemistry lah ya gitu kan. Itu akhirnya berapa tahun? Tahun lebih. Oke, setahun lebih. Nah, kan Ci Sylvie Muslim dan Ko Muadz pada saat itu kan Konghucu ya. Nah, sampai akad nikah itu terjadi, jadi nikahnya pun beda agama? Enggak. Aku bilang sama dia,
Ini aku kalau misalnya sampai kamu ketahuan sama papaku kan, sorry ya, di keluargaku di Medan itu Islamnya tuh yang kontol banget gitu loh, yang bener-bener lu kalau sampai nikah beda agama nih lu keluar ya dari kakak gitu kan, sampai kayak gitu. Jadi aku tuh sembunyi-sembunyi dulu gitu, karena dulu tuh papaku tuh pingin aku tuh nikah minimal ustadz lah gitu kan, tapi waktu itu sempat dijodohin sama dokter juga, cuman akunya nggak mau karena kan aku bukan Siti Nurbaya, mohon maaf gitu kan. Terus apa namanya tuh pas ketemu dia, aku bilang sama dia, Beb, di keluargaku tuh Islam yang bener-bener ibaratnya agak fanatik lah gitu kan. Kalau sampai di keluarga kita ada anggotanya yang beda, wah itu bisa perang dunia ketiga, aku bilang. Kamu mau nggak masuk Islam? Aku bilang. Aku gituin, aku tembak dia langsung. Mau nggak masuk Islam? Ya dia karena cinta sama saya ya mau, dia bilang. Tapi ya bukan karena Allah, ya mau karena Pasangan. biar jujur aja ini mah ya kan, karena kita memang harus jujur sekarang, nggak boleh ditutup-tutupi lagi. Nah terus ya udah, tapi kamu udah pernah sunat belum? Aku belum, kata dia Karena kan. syarat. Karena syarat semua kan harus diikutin Iya, kan. Kalau gitu waktu itu dia umur 25. Kalau gitu aku antar kamu sunat dulu ya. Sunat tuh. Nah 3 bulan kemudian kita baru mau adakan pernikahan itu ya kan. Tapi ternyata dia nggak direstui sama mamanya. Wah ini kacau lagi nih di sini. Udah aku gimana caranya biar ngelabui keluargaku, sekarang gimana caranya biar dia ngelabui keluarganya dia gitu kan. Nih cinta yang harus dipersatukan nih, yang nikah kita gitu kan. Jadi kita yang buat drama ini agar kita bisa bersatu gitu kan. Terus Skenario kayak film ya? film banget beneran. Udah kalau ada produser jadi film ya, tapi Iya. insya Allah jadi film sih. Amin. Nah terus udah gitu memang agak-agak kenakalan remaja ya, karena waktu itu aku umurnya 18 tahun. Ya Koko umurnya 25 gitu, kayak selisihnya memang lumayan jauh kita. Terus Koko bilang, mamaku nggak ngerestui, gimana nih? Aduh, tapi ini belum pernah diungkap di podcast manapun loh sebetulnya, cuman ada di buku juga. Tapi karena bukunya sudah launching ya kan, aku berani gitu, aku berani ngasih tahu. Cuman aku di sini pingin teman-teman semua yang nonton ya, jangan diambil ditiru yang jangan ditiru karena ini tuh sebenarnya perbuatan yang benar-benar salah. Aku juga menyadarinya, tapi gimana ya, nasi sudah jadi bubur. Kalian bisa belajar juga dari kisah hidup aku, karena ya nikah beda agama tuh memang nggak boleh dan itu nggak mudah. Jadi kalian jangan tiru, mendingan mundur. Serius, mendingan mundur ya kan. Jadi Koko menawarkan diri waktu itu, aku harus hamili kamu katanya. Kaget kan? Oke. Iya. Syok dia langsung. Aku harus hamili kamu katanya. Tapi karena kita udah saling cinta ya, saling cinta, ya udah kita lakukan dan benar. Tapi waktu itu tuh hamilnya itu samar, nggak tahu hamil nggak tahu nggak. Ya udah kita bilang aja hamil. Udah hamil nggak hamil kita bilang hamil, gitu. Dan benar disetujui. Disetujui karena sudah hamil lebih dulu, kemudian Tapi akhirnya samar ya, samar, karena nggak tahu hamil nggak tahu nggak gitu loh. Karena pas dicek pun kata dokter ini belum tentu. Tapi kita tuh udah ngebet, udah pokoknya ajar dulu. pokoknya itu dijadikan alasan utama ya. Alasan. Oke. Nah Dan- setelah itu syahadat jadi mualaf. Iya, tapi nggak di depan keluarganya dia. Terus apa namanya tuh? Pas kita nikah, ya kan, mamanya tahu kalau Koko masuk Islam. Jadi kita nikahnya itu secara Islam. Secara Islam, Di masjid, di masjid, benar-benar. Dan itu tuh keadaan aku juga masih ngeflag gitu, kayak bukan ya memang kita rekayasa aja gitu. Dan aku juga nggak tahu itu hamil beneran apa enggak, gitu. Karena dokternya juga belum yakin Bu katanya. Oke. Jadi pada saat menikah itu sudah masuk Islam, tapi keluarga tidak tahu. Tidak tahu. Waktu Maksudnya tuh syahadat tahu, mama papa itu shock kan. nikah. Mama papanya dia shock. Loh, kok kamu masuk Islam? Nah, jadi pas seminggu nikah, dia keluar lagi dari Islam. Seminggu setelah nikah. Iya. Yang penting berarti
menikahnya Benar, sudah nikah jadi dulu. Jadi dulu. Oke. Gitu. Dan 1 hari setelah kita nikah di masjid, kita nikah lagi di kelenteng atas permintaan orang tuanya. Kenapa yang akhirnya balik lagi pindah ke Konghucu seminggu setelah itu? Monggo Karena di dijelaskan. Indonesia kan nikah nggak bisa beda agama kan. Jadi Kan ya tadi saya, sudah masuk Islam gitu ceritanya. iya tapi kan makanya saya masuk Islamnya itu untuk biar nikahnya Bisa sah. nikah. Bisa nikah di Indonesia kan. Nah setelah nikah ya udah selesai, saya bilang saya maaf ya saya nggak bisa masuk Islam, saya Aku tetap di juga Konghucu." shock. Gitu. Apaan nih? Orang tua tahu? Orang tuanya Aku nggak Ci cerita. Silvi? Oh, oke. Aku nggak cerita karena pikirku ini keputusan yang aku ambil ya aku harus telan sendiri gitu loh. Jangan sampai orang tua juga tahu. Oke. Sampai berapa lama akhirnya mengkeep itu Koko balik lagi ke Konghucu balik? Kayaknya 5 tahunan deh ya. Kayaknya hampir 5 tahun deh. Jadi selama 5 tahun awal masih seolah-olah seperti masih Islam gitu. Gitu. Terus karena kan aku juga nggak mau maksa ya untuk Koko apa namanya tuh masuk Islam gitu kan, karena dari awal juga yang apa yang aku lakukan tuh salah kan. Dia mau masuk Islam tuh cuman karena buat nikahin aku biar sah aja gitu. Jadi aku ini juga sebetulnya mah lulusan pesantren, cuman ya jadinya tuh tahu agama tapi nggak dijalankan gitu loh. Jadi memang salah, aku menyadari apa yang aku lakukan itu tuh bener-bener kayak salah besar gitu. Dan aku tidak pernah menyarankan orang ngikuti seperti jejaknya aku. Karena apa? Karena belum tentu endingnya seperti ini. Gitu. Perjalanan hidupnya rumit ya. Gonjang ganjing ya. Betul. Ada lagunya tuh gonjang ganjing dunia. Gonjang-ganjing dunia ya. Apa banyak kegonjang-ganjingan pastinya setelah berkeluarga, memiliki anak. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ceritanya apa sih akan dilanjutkan bersama Ci Silvi dan juga Ko Muadz. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Jadi ya kita dapat musibah ya, musibah yang menurut kita itu cukup besar. Dan musibah itu yang mengubah saya untuk saya harus mempelajari Islam. Dan saat saya kena musibah itu, saya nggak tahu kenapa, yang saya ingat itu malah Tuhannya Islam, Allah. Padahal saya Konghucu ya. Masih di Talk is Fun bersama Ci Silvi dan juga Ko Muadz. Mungkin banyak yang terkaget-kaget dan juga karena saya pribadi mengikuti kisahnya, tapi kayak karena dengar sendiri sekarang kan dari pasangan ini tuh kayak ada memang ya di hidup ini seperti itu gitu ya. Anak pertama berarti lahir di tahun pertama pernikahan ya? Iya. Sekarang sudah memiliki tiga anak ya, 2 putri. Cowok pertama, kedua cewek, ketiga cewek. 1 putra dan juga 2 putri. Nah, ketika pada saat merencanakan menikah dan tahu gitu ya hamil, pernah ada pembahasan Ko Muadz dan juga Ci Silvi, nanti kalau kita punya anak akan Aku jadi sih yang cerewet. Islam atau aku yang udah ngajuin proposal ke dia semua apa? gitu kan, karena kan harus Islam gitu? iya Oh, harus ya? Islam. Karena kan ya udah kalau misalnya kamunya Konghucu, karena kan waktu itu dia tuh Konghucu tuh kan karena memang tidak diperbolehkan oleh keluarganya kan. Jadi sebetulnya ini tuh masalah keluarga sih. Aku juga bingung yang nikah siapa, yang ribet siapa gitu kan. Jadi aku bilang sama dia, oke nggak apa-apa, kamu udah Konghucu lagi dah sana udah. Aku bilang, tapi aku mau anak-anakku semuanya Islam ya. Nah, dan Koko itu orang yang udah aku bilang lihat aja dia mulu ya kan. Kayaknya ini ya, Soft spoken banget dia. yang penting apa kata istri gitu ya Ko ya. Iya. Tapi kok pernah ini gak sih, pernah berpikir ada di satu titik, bener gak sih yang saya lakuin ini gitu? Setelah saya masuk Islam ini, selamanya saya pikir ternyata memang benar yang harusnya begini. Yang kemarin Jadi, itu salah, sadar? Emang udah jalannya sih. Emang setelah aku pelajarin ya tentang Islam, ternyata takdir itu ya itu. Apa yang kita jalani di hidup kita ini ya udah memang yang terjadi dalam hidup kita itu berarti takdirnya kita. Yang tidak terjadi dalam hidup kita ya bukan takdir kita. Pernah menyesali dengan apa yang dulu pernah dilakukan?
Kalau untuk kenakalannya saya menyesal, kalau untuk hidayahnya saya tidak pernah menyesal. Dan akhirnya Komuats menjadi mu'alaf di tahun 2024. di 2024 setelah perjalanan pernikahan berapa? 17 tahun. 17 tahun kita. Setelah 17 Iya. tahun. Dan dia datang sendiri, bukan saya yang ini. Saya juga shock. Oke. Dan- Shock, istrinya aja shock ya. Apa yang membuat Komuats pada saat itu, Beb, aku kayaknya mau masuk Islam. Itu cerita Itu, sebelumnya itu. Jadi ya kita dapat musibah ya, musibah yang menurut kita itu Besar cukup banget. besar. Dan musibah itu yang mengubah saya untuk saya harus mempelajari Islam gitu. Oke. Dari musibah itu sih saya, wah. Dan saat saya kena musibah itu, saya nggak tahu kenapa yang saya ingat itu mana Tuhannya Islam, Allah. Padahal saya Konghucu ya. Dia Konghucu yang taat loh. Serius, dia super taat. Dan saat itu saya waktu kena musibah itu kan pas perjalanan kita pulang, kita terpukul banget, kita nangis di mobil, nangis-nangisan gitu kan. Karena musibah itu tiba-tiba ada suara azan dari belakang mobil. Kan kita berhenti di pinggir jalan nih. Nah, kita kebetulan berhentinya di belakangnya ada masjid. Nggak tahu ada masjid juga kita. Tiba-tiba ada suara azan, waktu itu udah malam. Yang berarti sekarang saya tahunya suara azan Isya ya. Dengar suara azan, jadi tenang saya. Jadi lupa sama musibah yang barusan saya dapatin itu, saya lupa. Tenang, dengan suara azan itu saya tenang. Terus saya bilang sama istri saya, Beb, tolong ajarin aku tentang Islam gitu. Saya shock, kaget. Itu pertama kali setelah Jadi 17 tahun. kayak Setelah pelangi 17 nih, tahun. pelangi datang, badai datang, tapi pelanginya juga datang di saat berbarengan. Jadi saya bingung nih mau nangis apa ketawa gitu. Jadi waktu kejadiannya itu tanggal 6 Juni 2024. Kita dikasih kabar kalau ya ibaratnya uang yang selama ini kita kumpulkan itu tidak ada. Ya kan, karena aku kan berinvestasi sama adik ipar sendiri kan. Nah terus aku bilang, terus kemana uangnya? Aku bilang. Terus adik iparku menjelaskan uangnya itu lari ke TikTok Sawer Sultan. Itu ada sampai viral juga kan, sampai 129 juta view di TikTok. Terus long short story-nya itu adik iparku bilang uangnya sudah nggak ada gitu. Otomatis kita yang saling tatap-tatapan dong. Waduh, kita carinya susah payah 17 tahun gitu kan. Terus harus hilang. Terus ya udah pas malam itu kita ada ngomong juga 6 Juni 2024 itu kita ngomong sama adik ipar kita untuk ya udah kamu ikut saya ke Jakarta, kamu bantuin pekerjaan saya, kamu bantuin agar minimal saya hidupnya tidak susah karena kelakuan kamu, aku bilang kan. Dia setuju. Ya Ceh, aku bakalan mengabdi seumur hidupku sama Cece katanya. Ya udah, aku pikir itu cash close gitu kan. Besok paginya kan yang kita anggap adik ipar kita tuh cash close tadi, ternyata tidak cash close bagi dia. Jadi tanggal 7 Juni 2024 dia kasih pesan ke grup keluarga, ke aku malamnya, ya dia minta maaf, katanya tidak bisa mengubah semuanya, aku tahu bla 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 bla. Ya aku pikir ya udah pokoknya aku nggak mau tahu, nanti kamu ikut aku. Udah aku ngomongnya begitu, kamu harus tanggung jawab gitu loh, dengan ikut aku bantuin kerja aku gitu kan. Terus jam 8.00 dia kirim pesan itu ke grup keluarga yang isinya ada mereka, ya keluarganya mereka lah gitu. Dia kasih titik koordinat, ada di berita, ada juga di berita. Dia kasih titik koordinat dia ada di mana, dia meminta maaf. Terus dia juga bilang di kehidupan berikutnya, ini kan menurut kepercayaan dia kan, kalau di Islam kan tidak ada seperti itu ya. Dia bilang di kehidupan berikutnya aku akan membayar semua apa yang aku lakukan gitu loh. Aku tanya satpam, Pak tolong adik ipar saya di mana? Saya bilang, tolong Pak, adik ipar saya ada di sini. Itu mobil mana mobilnya? Itu mobilnya. Kita cari mobilnya itu nggak dikunci sama dia. Terus aku cari keliling-keliling nggak dapat. Ada satpam satu lagi bilang, Bu, maaf, ini udah terjadi. Terjadi apa? Oh, aku udah lututku udah lemes. Benar-benar udah lemes, dia udah teriak-teriak. Ya kan? Loncat adik iparku. Kondisi kebatinannya gimana kok? Ya, Ini memang kan darah. awal-awal terjadi memang kepukul banget ya. Jadi Kandung, saya menyalahkan diri sendiri terus gitu loh. Jadi saya menyalahkannya itu gara-gara uang yang kita
titipkan itu membuat adik saya salah jalan. Kita berpikirnya seperti itu. Ketika akhirnya Mu'adz memutuskan untuk menjadi mu'alaf, kemudian setelah 17 tahun ya, nah kehidupan 17 tahun itu kan jadi contoh yang sebenarnya kan agak kurang baik sebenarnya untuk mungkin anak-anak kan, ya kan, gimana kok? Anak-anak kita sebetulnya kita bebasin juga untuk mereka pilih sendiri mau agama apa, kita agak larang. Iya, cuman waktu itu aku memang jalankan anakku tuh biar masuk ke Islam. Jadi memang aku atur gitu loh. Nah, jadi aku waktu itu sekolahin anakku tuh di sekolah Islam dan cukup bagus. Enggak, waktu itu masih 2 karena aku anaknya masih 2 waktu itu. Nah, terus sekolah itu masih bagus, cukup bagus, ya kan, bukan sekolah ecek-ecek lah gitu. Terus anakku yang paling besar ini, si Koko ini, mendapatkan bullying di sekolahnya. Cina katanya gitu. Terus lebih kasar-kasar lah. Terus yaudah aku masukin ke sekolah Kristen. Waktu itu kita pilih sekolah Kristen yang cukup oke juga di Surabaya itu kan. Banyak lah orang yang pingin masuk ke sekolah itu. Kita masukin tuh ke sekolah itu. Lah kok jadi berubah anakku gitu kan. Jadi lebih smile. Terus udah gitu kayak jiwa sosialnya tinggi banget. Mama itu kayaknya kita kasihan deh. Aku juga kayak anakku kok beda banget gitu kan. Terus 1,5 tahun di sana, wah itu hari yang aku nggak tunggu-tunggu sih. Lagi makan nih, tiba-tiba dia bilang, Mama aku mau masuk Kristen. Duar, kaget aku. Tapi bapaknya nggak ada. Wah itu aku antara kayak bener-bener petir itu kerasa sakit kepala aku tuh kayak duar gitu kan. Karena aku memberanikan diri ngomong lagi sama anakku 4 mata. Kenapa kok mau masuk Kristen? Aku bilang sambil nahan tuh sambil gemeteran juga. Tangan tuh aku sembunyiin kalau aku lagi gemeteran banget. Aku nyaman mah katanya di Kristen. Wah itu aku kayak jangan nangis. Terus-terusan tuh aku kayak gitu. Terus udah gitu, kok yakin? Aku bilang yakin katanya. Kok nggak ngikut AI kan, nggak ngikut Mami kan, maksudnya kakaknya dia kan, dia panggilnya Mami. Enggak, karena kan cece iparku juga anaknya sekolah di situ. Aku takutnya di direct gitu kan. Enggak, aku percaya sama Tuhan Yesus gitu. Waduh, aku shock gitu kan. Ini kayak mana? Bapaknya Konghucu, mamanya Islam, satu lagi Kristen ini. Aduh, kayak mana di rumah nih gitu kan. Aku udah nggak bisa berkata-kata sih itu. Kayak yang wah ini dosaku memang udah diazab nih, aku udah memang aku ngerasa aku tuh diazab sama Allah gitu kan dengan dosa-dosaku yang kemarin. Lu makanya kemarin harusnya mundur kayak gitu kan, tapi lu malah milih lanjutin gitu kan. Tapi kan aku nggak bisa mundur saat itu, ya kan. Terus aku bilang, ya udah nak, kalau memang kamu mau masuk Kristen, mama ikhlas gitu kan, mama ikhlas. Mau gimana pun, mau kamu Kristen pun kamu tetap anak mama, aku bilang. Itu aku nggak nangis sama sekali, bener-bener nggak nangis. Terus ya dia peluk aku, ya udah dia masuk Kristen. Terus pas dia minta dibaptis gitu-gitu, aku masih nggak mau masa aku nganterin anakku itu mau pingsan kali aku di sana gitu kan, nggak mau aku bilang. Tapi nggak tahu dia udah dibaptis di sekolahnya apa belum, aku nggak tahu gitu kan. Terus udah gitu nyusul anak kedua ketiga masuk Kristen. Jadi kayak aku tuh ya Allah apalagi nih gitu kan. Aku sendiri tuh nggak ngerti jalan ceritanya kenapa kayak gini. Yang kedua ngomong aku juga mau ikut Koko masuk Kristen. Yang ketiga juga padahal dia udah bisa bacaan sholat, mau masuk rumah bisa baca, mau makan bisa baca. Itu aku udah kayak berhasil nih, nggak semuanya masuk Kristen nih. Dengan pedenya tuh aku bilang gitu. Nyatanya mereka ikut Kristen semua. Jadi sekarang di keluarga ini ketika orang tuanya sudah sama-sama memeluk Islam ya, karena Koko kan sudah mu'alaf, 3 anak Kristen. Nah makanya aku kan di Jakarta nih 3 tahun. Terus aku mutusin untuk hijrah, ya kan? Aku mutusin untuk hijrah. Aku masukin lah dia itu ke sekolah Islam lagi dengan ini Koko. Tiga-tiganya. Oke. Jadi ada ustadz. Aku tuh sangat berterima kasih. Jadi ada orang yang nolongin aku. Mungkin itu perpanjangan tangan Allah ya untuk menemui aku. Siapa sih aku, wanita penuh dosa,
digandeng sama banyak ustadz gitu kan, yang ngajarin aku tentang akidah, tentang ayo kita kembali lagi ke jalan Allah yuk gitu, kamu belum terlambat, kamu masih punya nafas gitu kan. Dan sekolah itu tuh wah gila sih, toleransinya gede banget, yang bikin anakku yang 17 tahun itu pola pikirnya jalan. Dan tau gak Kak, tanggal 19 kemarin dia syahadat. 19 Januari. Ya. Ya itu surprise-nya bilang ini belum pernah kita ceritain ke siapapun. Dan tapi karena ini udah berjalan, anakku juga lagi proses masa belajar agama Ini Islam. tiga-tiganya? Enggak, Atau Satu. satu Kak. Koko. Yang paling gede ya? Yang paling gede, yang 2-3 masih belum mau. Jadi sebenarnya saya kan kalau lagi sholat saya selalu berdoa sama Allah kan, ya Allah saya pingin nanti kalau saya tidak ada, saya ingin anak saya yang sholatin saya gitu. Ya mungkin jawaban dari Allah ya, anak saya tiba-tiba minta disyahadat ini. Minta disahadatin. Dan yang ngesahadatin itu Ustadz Riza Zakarias. Pertama kali apa yang membuat akhirnya Koko anak pertama ini mau masuk Islam? Nggak tahu Kak. Ya, kita waktu saya tanya kenapa Koko pilih mau masuk Islam, dia bilang Koko penuh banyak dosa, karena Koko pingin dosa-dosanya dihapus gitu. Dan aku bilang, berarti Koko udah bener, Koko masuk Islam saat Koko syahadat, itu otomatis dosa-dosa yang dulu itu dihapus sama Allah. Jadi Koko mulai dari nol lagi, bilang gitu. Terus Ustadz Riza telepon, Ci, Koko, ada kabar nih, tapi mau kabar baik dulu apa kabar buruk dulu? Loh kita takut ya, gitu. Apa Ustadz? Aku bilang ada apa? Aku lagi di Bangkok nih. Kalau bisa kabar baik dulu deh, apa kabar buruk dulu deh, gitu ya kan? Koko bilang kabar buruk dulu. Terus kabar buruknya ini katanya. Udah siap belum dengan kabar baiknya, katanya kan? Apa Ustadz? Aku bilang. Koko anakku itu mau syahadat, langsung kita nangis. Kado Ramadan Iya, terindah. Terindah. Setelah 18 tahun ya. Dan dia masuk Islam di penantianku 17 tahun, anakku masuk Islam di usia dia 17 tahun. Gitu, dan aku kayak yang, ya Allah, ternyata benar kalau kita mau sabar, kalau kita mau ikhlas menjalani hidup, ya kan, kalau kita mau berserah diri, yang Allah janjikan itu benar-benar nyata, gitu loh. Dan makanya aku nggak pernah ya kalau misalnya aku diuji gitu kan, aku nggak pernah, kenapa sih ya Allah nggak pernah gitu lagi, nggak pernah mau, karena aku tahu setelah aku diuji dan aku berhasil melewati ujian itu, Allah kasih aku hadiah yang sangat besar. Masih ada harapan di Komuas dan juga Ci Sylvie untuk dua anak. Insya Allah sih, saya sih selalu berprasangka baik sama Allah ya. Mungkin Allah kasih jalannya memang begitu ya, satu nanti insya Allah menyusul sama adik-adiknya gitu. Ya, orang tua hanya bisa mengajarkan dan patut mengajarkan kebaikan, Ya. mencontohkan Ya, itu. kita ingin jadi cerminan anak-anak kita. Ini loh mama papa, yang mama papa tuh dulu kehidupannya tuh bukan yang dari keluarga yang bagus, kita ngejalaninnya bagus, kita ketemunya itu dulu di tempat yang nggak benar gitu kan. Tapi percaya Allah itu pasti ampuni kita gitu loh. Kalau kita memang benar-benar niatnya mau kembali, ya kan, selagi kita masih ada nafas, kembali aja. Jangan ditunggu-tunggu karena kita nggak tahu. Kita tuh bisa nafas sampai kapan, tiba-tiba hilang. Gitu kan, kita nggak tahu. Dan dari situ pas aku dengar anakku ngomong kenapa dia bisa masuk Islam, karena dia itu penuh dengan dosa dan dia ngerasa tenang sekolah di sana. Ternyata orang Islam tuh tidak seperti yang ada di bayangan dia. Dan dia kan dulu orang Islam itu, padahal yang melukai dia kan oknum, ya kan? Bukan semua orang Islam kan. Dari situ aku makin percayalah kuasa Allah gitu kan. Dan aku makin mengganti apa yang dulu aku pernah lakukan salah, itu aku perbaiki. Pokoknya semuanya aku perbaiki, walaupun sekarang belum sempurna, tapi aku coba perbaiki berdua sama Koko. Dan penyesalan ini yang dicoba untuk ditebus oleh Ci Sylvie dan juga Komuas ya. Makanya kita bener-bener kayak Koko juga ya, hijrahnya tuh kayak nggak mau main-main lah. Malah Koko tuh jujur aja lebih Islam daripada aku yang Islam dari lahir. Aku sendiri tuh malu. Perubahan paling besar apa kok
setelah menjadi mu'alaf, berarti ini sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua, ya. Lebaran kedua. Lebaran. Kan Lebaran pertama udah Sudah lewat. ikut puasa, alhamdulillah ikut Apa puasa juga. Perubahan yang paling Ko Muats rasakan menjadi mu'alaf, dipelajari dari Islam. Jadi lebih banyak bersyukur, terus hidupnya jadi lebih tenang. Jadi saya selalu berpendapat, berpikiran ya, pokoknya apa yang terjadi dalam hidup kita itu udah kehendak Allah. Jadi ikhlas, jalanin aja dengan sabar, nanti Allah pasti ganti-ganti dengan yang lain. Ganti lagi. Jadi kita tuh sekarang Kak nggak pernah mau lagi ngatur hidup kita. Karena kalau kita yang ngatur berantakan Kak. Kita berserah saja ya. Iya, sama Allah ya. benar. Ceritanya saya bisa bilang indah. Di balik indah itu kan ada kegagalan, ada kehancuran, pertemuan yang tadi tidak baik menurut Ko Muats dan juga Ci Silvi. Tapi ya Allah sudah punya garisan itu semua dan menuntun ini untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Betul. Mudah-mudahan semakin banyak hidayahnya, menebar kebaikan. Tidak patut dicontoh, tapi ini dijadikan pengalaman Iya, hidup. betul. Karena di luar sana kan banyak nih Kak Gen Z yang udah tabrak aja dulu gitu kan. Tapi aku mau ngasih tahu cerita aku tuh bukan untuk udah kamu ikutin nanti hasilnya Inspirasi ending bukan kok. ya, buat dicontoh. Jadi Tidak bukan ya tidak kita pun selalu begitu Kak. Dari dulu kita bilang jangan dicontoh, tapi kan netizen itu kan apa ya, jalan pikirnya itu kan liar banget ya. Jadi oh lu gini. Padahal dia tidak tahu kejadian sesungguhnya tuh saat posisi seperti itu tuh apa sih gitu kan. Kita Perjalanan hidup dan pengalaman hidup yang mahal ya. Iya, gitu. Makanya kita tuh benar-benar nggak pernah mau sia-siakan. Kita benar-benar kayak yang ya udahlah, kita pasrah itu bukan berarti nyerah ya Kak ya. Maksudnya tuh kita bukan pasrah dengan keadaan, kita tetap survive nih, kita tetap wow semangat gitu. Tapi kita pasrahnya itu atas ketentuan Allahnya gitu loh. Udah Allah, engkau mau apa, aku terima gitu. Aku terima karena aku yakin engkau tidak akan membebaniku di luar batas kemampuanku. Udah, aku selalu percaya seperti itu. Dan jalan Allah juga yang membawa cerita ini banyak didengar ya kan, dan dijadikan pelajaran hidup. Terima kasih sudah berbagi di CNN The Talk is Fun kali ini, Ci Silvi dan juga Ko Muats. Sukses untuk keluarganya, karirnya. Amin. Semakin banyak menebar kebaikan. Terima Amin. kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan Talk is Fun masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Fashion ini apakah selalu bisa menjadi instant language orang berhijrah? Iya dong, bisa. Iya. Maksudnya kan itu kan refleksinya dari cara kita berpakaian, dari cara kita makan, cara kita berbicara dengan orang gitu kan. Dan ketika kamu bilang instant language itu kan ya artinya langsung kelihatan kan, gitu. Desain minimalis dan monokrom menjadi ciri khas dari desain fashion milik Jen Nahara Nasution atau Jenahara. Dikenal sebagai salah satu desainer busana muslim di Indonesia, Jehan memulai karirnya di industri fashion dengan mendirikan label Jenahara pada 2010-an. Label itu pun dengan cepat menarik perhatian publik karena menawarkan busana muslim dengan pendekatan yang berbeda, yakni desain yang sederhana, fungsional, dan menyasar kaum hawa yang menginginkan tampil syar'i namun tetap modern. Jenahara dinilai sebagai salah satu desainer yang berperan dalam memperluas pasar busana muslim Indonesia ke arah yang lebih modern dan berdaya saing. Hal ini tentunya tak lepas dari perjalanan rohani Jehan sebagai muslimah. Kira-kira apa ya makna hijrah bagi Jenahara? Ya, pendekatan kita terhadap Islam mungkin berbeda-beda, termasuk dengan tamu saya kali ini yang pendekatannya mungkin melalui rancangan-rancangan busana muslimnya. Sudah ada Jenahara, aku panggilnya Jehan. Halo, apa kabar, Fan? Makasih loh udah datang. Terima kasih sudah diundang. Karena teman lama sebenarnya. Betul, kami berteman sudah
27 tahun 27 ya. tahun. Wow. Separuh dari umur kayaknya ya. Separuh dari Kita kenal Jehan sebagai desainer perancang busana muslim. Nah, inspirasi dan pendekatannya seperti apa sih? Oke. Kalau inspirasi itu datang dari keluarga. Kebetulan Ida Royan. ya. Nyokap tuh desainer, bokap musician. Jadi dari kecil memang aku tuh selalu berada di tengah-tengah si dua seniman ini yang nyekokinnya dengan musik lah, dengan arts, dengan macam-macam lah, buku dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya itu menjadi inspirasi terbesar. Sebenarnya inspirasi terbesarnya datangnya dari musik sih. Itu lucu juga ya. Justru dari musik? Justru dari musik. Karena bokap itu kan, kita tuh punya ritual lah ya. Kalau sore-sore mau menjelang maghrib, jadi nanti tuh ritualnya adalah kita dengerin musik. Abis itu bokap gue tuh langsung baca Quran, nungguin maghrib. Abis itu kita sholat maghrib gitu. Tapi itu tuh selalu menjadi ritual yang Ya, waktu aku kecil lah ya, keseharian gitu. Oke, nah kenapa tiba-tiba memutuskan untuk menjadi desainer busana muslim? Itu karena nyokap dari kecil tuh selalu ngajak aku mengikuti kegiatan dia. Mulai dari fashion show lah, terus ke toko alat jahit, terus kayak ke menjahit gitu kan. Jadi tuh karena dari kecil kegiatanku adalah mengikuti dia yang dengan kesibukannya itu, aku tuh jadi suka banget. Oh ternyata menarik ya dengan fashion ini. Aku jadi bisa explore begini begitu gitu. Nah itu sih awalnya. Dari aku umur 3 tahun Dari kan? umur 3 tahun ya. Nah tapi kalau kita melihat rancangan-rancangan Jehan gitu ya yang dijual juga sangat berbeda dengan busana muslim mungkin Pada yang umumnya. pada umumnya kita tahu ya kan. Oke. Gamis ini lebih bisa Aku nggak punya gamis loh. Oh Di ya? koleksiku bahkan aku tidak punya gamis. Di koleksi Jenahara? Iya, Jenahara tuh nggak pernah ngeluarin gamis. Oh ya? by the way. Oke. Kenapa? Karena aku kan pakai hijab dari aku umur 13 tahun. Iya. Ya kan? Aku tahu itu. Iya kan? Even though I'm in a very religious family, tapi keluargaku tuh sangat modern, Van, gitu loh. Maksudnya kita tuh masih tetap dengerin musik, yang kayak tadi aku cerita gitu. Jadi very open minded gitu loh. Nah, dari situ aku juga ngeliat mungkin karena papa dan mamahku tuh tidak membatasi lah ya untuk aku bereksplorasi, makanya aku tuh jadi bisa menemukan diriku sendiri gitu. Nah, kenapa nggak ada gamis atau misalnya baju-baju yang lebih alternya kayak muslimah banget? Karena emang aku nggak ke situ gitu loh. Tapi kan bukan berarti nggak bisa tertutup juga gitu. Maksudnya sehari-hari aku pakai hijab, terus juga pakaianku juga Casual. Iya casual. Maksudnya nggak yang terus juga jadi tiba-tiba ketat gitu kan. Jadi ya aku mengeksplorasinya dengan gayaku sendiri. Oke. Gitu. Nah, modest wear itu selalu identik dengan busana muslim gak sih, J? Apa modest? Sebetulnya gini, modest itu kan artinya berpakaian sopan, ya kan? Dan itu udah jadi tren nggak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia lah. Sebetulnya modest itu sendiri bukan berarti busana muslim, tapi busana muslim sudah berarti modest. Oh, gitu. oke. Jadi maksudnya, nah ini kadang-kadang suka salah pemahaman. Iya, ini orang nih. yang suka salah paham gitu dengan artinya si modest ini. Jadi modest itu tuh berpakaian sopan tuh gimana ya? Di bawah lutut aja itu masih masuknya modest. Segini tuh masih masuk modest. Oke. Gitu loh, potongannya misalnya nggak 7/8 ya, itu masih termasuk modest. Intinya tuh dia tidak menerawang, tidak seksi, tidak menunjukkan lekuk tubuh, masih loose. Nah, itu masih disebut modest. Oke. Gitu. Bagaimana kita menarik kalau melihat pendekatan orang kan terhadap Islam. Mungkin kalau Jehan kan lebih ke desainer, perancang busana ya. Nah, fashion ini apakah selalu bisa menjadi instant language-nya orang berhijrah? Iya dong, bisa. Iya. Maksudnya kan arti hijrah itu sendiri kan tujuan untuk berubah menjadi lebih baik.
gitu kan, tujuan hidup lah ya gitu. Nah itu kan refleksinya dari cara kita berpakaian, dari cara kita makan, cara kita berbicara dengan orang gitu kan. Dan ketika kamu bilang instant language itu kan ya artinya langsung kelihatan kan gitu. Jadi iya aku setuju. Oke. Melihat Indonesia sebagai pasar muslim terbesar ya, market muslimnya besar sekali. Nah, ini pun juga diambil atau ditangkap kesempatan desainer-desainer sekarang. Kita seneng banget ngelihat tidak hanya orang yang berhijrah, tapi juga fashion muslim di Indonesia tuh besar sekali. Gimana aja yang ngelihat ini? Ini sebagai kompetitor kah atau justru sebaliknya? Aku tuh justru seneng sih karena gini, kita tuh punya market yang sangat besar. Muslim kita the biggest in the world ya kan. Berarti kan artinya demand-nya ada. Jadi nggak hanya sebagai pelaku industrinya yang bikin, tapi kita juga ada nih yang memakai gitu kan. Jadi kupikir semakin banyak designers Muslim itu justru semakin bagus marketnya, karena kan semakin gimana ya, orang tuh kan kadang ngelihat kalau makin banyak jadi ada kompetitornya apa segala macam gitu. Tapi menurutku marketnya tuh jadi hidup, marketnya jadi sustain gitu loh. Dan akhirnya orang tuh jadi punya pilihan, berhijab tuh gayanya bisa macam-macam. Ya seperti tadi Fani bilang lah, kamu tuh beda gayanya sama yang lain gitu. Nah itu kan yang akhirnya membedakan gitu loh. Nah salah satu pendukungnya mungkin juga adalah media sosial ya kan, platform media sosial. Nah menurut Jehan seberapa besar platform media sosial ini punya kontribusi dalam mendorong tren hijrah? Itu besar banget ya Van, maksudnya sekarang tuh orang apa-apa mencari berita, mencari reference yang update itu semua dari social media gitu. Jadi aku mungkin cerita sedikit ya, dulu tuh waktu aku memulai brand aku, itu aku juga barengan bikin komunitas namanya Hijabers Community tahun 2010-2011 lah. 2010 ya? Iya, nah itu kan semua juga berangkatnya dari social media gitu. The way kita ngasih tahu kita tuh berangkat dari visionnya seperti apa, missionnya mau ngapain, itu semua berangkat dari social media. Dan itu cara yang paling gampang untuk approach semua orang dan semua lapisan. Oke, tapi kalau untuk Jehan pribadi, apakah juga suka membagikan pengalaman, misalkan pengalaman hijrah, pengetahuan tentang Islamnya di media sosial nggak sih, Je? Suka, tapi biasanya itu lebih ke personal aku ya. Oke. Karena aku tuh nggak mau menggabungkan brand, gimana ya, maksudnya walaupun aku tuh dikenal sebagai Muslim fashion designer atau modest fashion designer gitu, tapi aku tuh lebih banyak hal-hal yang lebih personal aku sharingnya di my social media gitu. Karena kalau Janahara official, yang official untuk brand aku gitu ya, itu lebih banyak ya kasih tauin tentang mix and match bajunya, lifestyle-nya kayak gimana, trennya lagi apa, updated collection-nya lagi kayak gimana gitu. Jadi aku lebih aku bagi sih Van, nggak mau aku gabung gitu. Karena jujur Janahara tuh kita tuh sebetulnya marketnya tuh 50-50 sama orang yang nggak berhijab juga. Tapi mereka ingin tampil lebih modest gitu. Bahkan ada yang mungkin tadinya dia bukan Muslim, terus jadi Muslim. Itu juga ada pengalaman itu gitu. One of my customers gitu. Oh iya? Iya gitu. Jadi makanya aku bikin se-inklusif itu supaya semua orang bisa pakai. Bahkan laki-laki juga bisa pakai brand. Oh iya. Laki-laki bisa pakai? Bisa, karena ada beberapa potongan kita Ah. yang sebetulnya versatile buat cowok juga gitu. Kalau buat pribadi pernah ngerasa atau pernah gimana ya, entah kapok atau mungkin kayak mesti nggak sih gue sharing pengalaman soal perjalanan hijrah atau soal pengetahuan soal Islam di media sosial gitu? Kapok ya? Dengan adanya mungkin, iya kan medsos netizen, ya soalnya kan pro gini, kontra bener, gitu. soalnya gini ya, kalau menjadi seorang, ya maksudnya menjadi someone lah ya gitu kan, kadang kan kehidupan kita itu akan selalu diperhatikan gitu. Sebetulnya sih sesimpel gini sih, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kadang-kadang orang tuh melihat social media itu kan sebagai ajang untuk branding, self branding gitu. Nah kalau aku sih lebih ke otentik aja. Kalau emang nggak kayak gitu ya nggak usah gitu. Karena itu akhirnya ujung-ujungnya kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang di luar
apapun yang selama ini kita tampilkan di sosial media kita gitu, ya itu akan menjadi bumerang lagi gitu ke kita. Oke. Gitu. Dengan suburnya pasar ini, mungkin banyak sekarang para penonton juga lagi ada di dalam proses atau mungkin punya niatan untuk masuk ke dalam pasar fashion muslim. Tapi kan kayak aku bilang ya, kompetitornya udah banyak. Kadang-kadang mau bikin ini tapi yang itu udah ada gitu. Gimana untuk teman-teman yang sedang dalam tahap itu? Sebetulnya kayak tadi aku bilang ya, Indonesia it's the biggest market, jenjang level marketnya juga banyak gitu ya. Maksudnya kita mau masuk ke pasar yang mana nih, yang low market, middle class, atau misalnya yang upper, itu juga masing-masing punya kebutuhannya. My point is, sebenarnya ini untuk semua orang yang pengen punya brand sih. Kita harus punya diversifikasi aja sih. Maksudnya brandnya tuh stands for what gitu loh. Jadi semakin jelas diversifikasinya, menurutku akan menjadikan brand itu punya ciri khas. Oke. Gitu. Wah, itu dalam bentuk potongan. Iya, bisa potongannya, mungkin colornya, atau misalnya konsepnya gitu kan. Kan membuat brand itu kan banyak hal yang bisa kita put ya ke dalam brand itu gitu. Nah, itu sih yang paling penting gitu. Bahkan sebetulnya aku bukannya maksudnya bukannya mengokekan gitu. Ada brand yang mungkin mereka suka mengcopy gitu ya, brand-brand yang sudah exist gitu ya. Tapi ya sebetulnya balik lagi ke tujuan sih, Van. Tujuannya mau ngapain nih? Tujuannya emang pengen menciptakan tren baru kah? Atau hanya ingin ikut-ikutan apa yang sudah tren? Ya. Jadi nggak ada yang salah gitu loh. Oke. Kalau ada 3 kata yang menggambarkan perjalanan hijrah seorang Jenna Hara sampai dengan sekarang, apa tuh? Perjalanan hijrah ya? 3 kata tuh agak susah ya? Ya udah, oke. Apa 1 kalimat mungkin? Kalau aku manusia itu semakin semakin dewasa pasti akan mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi menurutku semakin kita dewasa, semakin kita lebih tahu lah ya kita maunya ngapain gitu. Pasti kita juga ingin menjadi manfaat yang gak hanya untuk ke diri sendiri tapi juga ke orang banyak gitu. Jadi menurutku itu adalah sebuah perjalanan hidup yang kalau kita menjadi manusia ingin mencari wisdom lah ya istilahnya ya, kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari kesalahan kita bisa mengambil hikmahnya gitu. Aku percaya bahwa perjalanan itu kita tuh ujungnya tuh pasti pengen cari yang terbaik gitu aja. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga untuk penonton di luar sana. Terima kasih Jehan sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Sukses untuk Jenna Haranya. Terima kasih. Ditunggu koleksi Ramadan dan Jenna Haranya ya. Oke, usai jeda Talk is Fun masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, kini saatnya kita simak Hot Topics terpopuler pilihan cnnindonesia.com. 2026 perjalanan masih panjang, tapi akan diisi oleh deretan drakor ya, seri-seri drakor yang bisa jadi tontonan Anda. Mungkin ada bintang-bintang favorit Anda, kita lihat. Jadi film dan drama Korea akan semakin meramaikan layanan streaming Netflix sepanjang tahun ini. Nama-nama besar ada Gong Yoo, ada Song Hye Kyo, hingga Jisoo Blackpink juga akan hadir dalam drama. Di awal tahun dimulai dari Candice Love Big Translated yang dibintangi oleh Kim Sono dan juga Go Yeon Jung. Kemudian drama romantis komedi Boyfriend on Demand yang dibintangi Jisoo Blackpink dan juga So In Guk. Kemudian ada juga proyek besar yang melibatkan Opa ganteng, ada Opa Gong Yoo dan juga Song Hye Kyo dalam drama garapan sutradara Eun Jung berlatar industri hiburan era 1960-an hingga 80-an. Bergeser berikut ya, untuk Anda yang lagi nabung, masih mikir-mikir kira-kira mau beli apa ya dari THR, gawai atau gadget. Nah, ada nih bocoran untuk Anda, Samsung
S26, Galaxy S26. Samsung Galaxy S26 series semakin dekat masuk Indonesia. Indikatornya terlihat dari sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang udah didapat ya dari 3 model ponsel. Spesifikasinya S26 Plus dan S26 Ultra kemungkinan akan mempertahankan ukuran layar yang sama dengan pendahulunya. Ada juga pembaruan unik yaitu Magic Flex Pixel yang merupakan pelindung layar yang bisa membuat layar menjadi gelap atau sulit kelihatan dari samping. Nah, di bagian kamera 26 Ultra ada 3 kamera belakang dengan kamera utama 200 MP. Ramadan tetap harus sehat dan rajin olahraga. Ternyata ada keunggulan lari atau keunggulan jalan kaki maksudnya dibandingkan lari. Tapi dua-duanya pasti sama-sama sehat dong ya. Tahu nggak nih, tren olahraga jalan kaki memang belakangan semakin marak terutama untuk anak muda. Jadi fenomena ini muncul sebagai alternatif olahraga yang lebih ringan dibandingkan lari. Mengutip Times of India, ada beberapa kelebihan jalan kaki dibandingkan lari. Jadi jalan kaki ini lebih ramah bagi sendi dibandingkan lari. Kemudian mudah dilakukan secara konsisten, menenangkan untuk kesehatan mental, bersahabat bagi metabolisme tertentu karena menjaga pembakaran energi tetap stabil tanpa terlalu merangsang nafsu makan, dan terakhir tentunya lebih inklusif dan mudah diakses. Kalau tadi jalan kaki lebih punya keunggulan dibandingkan lari. Nah, kalau yang masih mikir kira-kira mau sahur apa nih, roti atau nasi, sarapan apa, roti atau nasi ya? Yang masih bingung. Jadi nasi dan roti ini merupakan sumber karbohidrat yang bisa bikin kita kenyang dan keduanya juga kerap menjadi pilihan saat sarapan. Tapi kalau dibandingkan mana yang lebih baik, dokter spesialis gizi Johannes Chandrawinata mengatakan sarapan ideal itu nggak ditentukan loh oleh jenis karbohidrat yang dipilih, melainkan keseimbangan nutrisinya. Nah, nasi dan roti pada dasarnya boleh-boleh aja dikonsumsi sebagai menu sarapan asal nggak berlebihan dan disertai protein serta serat. Kalau sarapannya nasi, bagi sebagian isi piringnya dengan sayur dan buah. Nah, kalau roti, padukan dengan sumber protein seperti telur. Mudah-mudahan udah nggak bingung lagi karena saya sudah kasih banyak referensi di episode kali ini. Dan kita masih akan ketemu lagi next week di Talk is Fun ya. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Semoga ibadah Ramadan dan ibadah puasanya berjalan lancar, tetap sehat dan juga semangat. Sampai ketemu. Nih, dibaca ya. Melawan takdir. Anda tersentuh? Ya. Kenapa dua-duanya gitu ya? Nggak apa-apa, udah suruh.